Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan tugas individu dengan judul konsep dasar pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Narius dengan NIM 1121202. Baik, saya akan mulai presentasinya. Untuk konsep dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang melibatkan pemilihan di antara pilihan-pilihan yang tersedia dengan tujuan mencapai hasil diinginkan. Yang berikutnya definisi pengambilan keputusan. Untuk pengertiannya adalah proses pemilihan satu tindakan atau solusi terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia berdasarkan informasi dan penilaian yang ada. Untuk tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan nilai dan tujuan yang dicapai. Yang berikut adalah komponen utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu mengenai dan merumuskan masalah yang perlu dipecahkan dengan jelas dan tepat. Yang kedua ada pengumpulan informasi, yaitu pengumpulan data yang relevan dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu membandingkan dan menilai setiap alternatif solusi yang tersedia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pemilihan solusi, yaitu memilih solusi terbaik sesuai dengan nilai, tujuan, dan konsekuensi yang mungkin timbul. Yang berikutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu mengenali dan merumuskan masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua pengumpulan informasi, yaitu pengumpulan data yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu membandingkan dan menilai setiap alternatif solusi. Yang keempat ada pemilihan solusi, yaitu memilih solusi terbaik yang sesuai dengan nilai dan tujuan. Yang kelima ada implementasi solusi, yaitu melaksanakan solusi yang dipilih dan memantau kemajuannya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi hasil, yaitu menilai efektif solusi dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Berikutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada strategis, yaitu keputusan jangka panjang yang menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua ada taktis, yaitu keputusan yang mengimplementasikan strategi organisasi dengan fokus pada langkah-langkah spesifik. Yang terakhir ada operasional, yaitu keputusan harian yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan operasional. Yang berikutnya ada pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan, yaitu satu, identifikasi masalah. Yang kedua pengumpulan informasi. Yang ketiga evaluasi alternatif. Yang keempat pemilihan solusi. Yang kelima implementasi dan evaluasi. Yang berikutnya ada pendekatan intuitif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengalaman, yaitu mengandalkan pengalaman dan intuisi pribadi. Yang kedua ada insting, yaitu mempercayai feeling atau insting yang muncul. Yang terakhir ada pertimbangan intuitif, yaitu menimbang faktor-faktor yang tidak selalu tok-tok. Yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada faktor individu, yaitu nilai kepercayaan, preferensi, emosi, dan kognitif. Yang kedua ada faktor situasional, yaitu ada waktu, tekanan, sumber daya, dan konteks. Yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu budaya, normal, sosial, dan faktor eksternal lainnya. Yang berikutnya ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan. Yang satu SWOT analysis, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua cost benefit analysis, yaitu menimbang biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang ketiga ada decision tree, yaitu membuat diagram yang menunjukkan jalur keputusan dan konsekuensinya. Yang terakhir brainstorming, yaitu membangkitkan ide-ide kreatif dan dalam kelompok. Slide terakhir yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks namun penting untuk mencapai keberhasilan. Pemahaman terhadap konsep dasar,
faktor-faktor yang mempengaruhi dan teknik-teknik yang tersedia dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih efektif. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Mungkin ada kesalahan atau kata yang tidak tepat, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.